Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan shalom. Umat yang saya ucapkan shalom. Puji Tuhan, prosper people. I grow, I go, I glorify. Bersama berkata, first people say, I grow, I go, I glorify. Bagaimana kabar kita di pagi hari ini? Katakan, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Diberkati Tuhan. Puji Tuhan, semuanya boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan. Bersama saya undang, untuk angkat tangannya. Bersama kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu Bapak, kebaikan-Mu ya Tuhan. Sudah kuberikan sepanjang minggu ini. Dan sebentar kami akan memuji-Mu ya Tuhan. Dan memberikan nama-Mu. Dan mari semua isinya Tuhan bersama berkata, kemohon katakan, amin. Bersama berkata, kemohon katakan, amin. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Lalu
aku kan setia pada panggilan-Mu Tuhan. Mari Tuhan sembah naikkan syukur. Hidupku di tangan-Mu Tuhan, di dalam-Mu. Aku kan setia, aku kan setia, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bisa berkata, come on. Ini aku percaya, tiada yang kuasa-Mu, kuatkanku dasar. Kini aku berserah ya Tuhan. Ikuti panggilan-Mu, sampai katakan, kini aku percaya, tiada yang mustahil. Panggilan-Mu ya Tuhan, ku Tuhan saja katakan bersama. Kini aku percaya, katakan. Tiada yang
Tuhan, come on. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Kami percaya pada kuasa-Mu ya Tuhan. Kuatkanku dasar katakan ku ikuti, panggil aku, bukan setia sampai, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Setiap kami ya Bapa, pada rancangan-Mu bagiku Tuhan, panggil aku. Sampai, mari katakan ku ikuti, come on. Ku ikuti, ku kan setia. Mari dalam iman katakan ku ikuti, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bersama sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Sorak-sorai, haleluya. Dan segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami tabiskan ibadah yang dahsyat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan menerima Tuhan yang siap untuk menyebut Tuhan bersama berkata, come on, katakan amin. Bersama berkata, come on, katakan Prosper people, I grow, I go. Beri tepuk tangan setelah saya bagi Tuhan, come on. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dengan anugerah-Mu ya Tuhan, kami selamat. Mari katakan, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua memberi. Mari Tuhan katakan, kasih, kasih dan rahmat yang kekal. Tuhan, come on, sorakan, nyatalah. Mari katakan, sungguh besar kasih-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oh kasih karunia, Kau telah membangkitkanku. Mari mohon, mana suaranya? Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Bersama berkata, katakan, bukan karena usahaku, perbuatanku, dan perbuatanku,
Beri tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan bersama berkata, katakan, in Jesus we're alive. In Jesus. Bisa berkata, sungguh, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan dengan oleh kasih karunia-Mu, Kau menghidupkanku. Mari katakan, come on. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Percaya Tuhan di pihak kita, amin. Sorakan amin, come on. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, firman-Mu, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang-Mu, menghindari langkahku, berjalan, penuh kepastian, sebab ku yakin Engkau bersamaku. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari katakan, imanku, imanku besar di dalam-Mu, percaya ajaib. Katakan, ku tak takut, ku tak gentar, ku berjalan di depan. Kau dahsyat, Kau hebat. Mari Tuhan, kebun. Sorakan, ku angkat tanganku, ku naikkan syukur. Kau Tuhan. Engkau Tuhan yang terbesar atas hidup kita, amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan.
suara nyembah Tuhan, come on. Hancurkan semua musuhku. Engkau Tuhan yang terbesar. Katakan ku angkat tanganku. Engkau Tuhan di pihakku. Memuliakan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Mari katakan, atas hidupku. Atas hidupku. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai. Puji Tuhan, Prosper People, I grow, I go, I glorify. Duduk beri kanan kiri, katakan Tuhan di pihak kita. Amin, puji Tuhan. Ya puji Tuhan, sebulan sekali kita diberi kehormatan untuk menabur baik kebenaran Tuhan, yaitu pelayanan diakonia. Mari bersama kita siapkan taburan yang terbaik kebenaran Tuhan di pagi hari ini. Mari bersama kita akan taburan kita bersama berdoa, maka berdoa saya untuk pelayanan diakonia. Dan tambah juga saya pasti mulai 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Sebab saya orang sangat dekati Tuhan dan saya menjadi kaya. Karena makian kaya, saya menjadi sangat kaya. Untuk kemuliaan Tuhan, memperluas kerajaannya dan untuk menjil kerajaan. Dan mari semua siap menabur bersama berkata. Bersama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Bisa berkata, penyertaan-Mu Tuhan, bisa berkata, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
kekuatan bagiku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kau bisa berkata, penyertaanmu Tuhan, segalanya. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Mari Tuhan bersama berkata, anugerahmu,
bersyukur buat anugerah-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Kami sadar kami ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah-Mu. Kepada anugerah-Mu kami percaya. Kepada kasih sayang-Mu kami percaya. Itu lebih dari hidup kami Bapa. Terima kasih. Sampaikan firman-Mu. Urapi hati kami jadi tanah yang subur. Bagi setiap benih firman yang kami dengar, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran. Hari ini umat-Mu dibebaskan, diberkati, dimerdekakan, pulang dengan kemenangan, sukacita dan sorak-sorai. Terima kasih Bapa. Urapi seluruh pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Beracaralah Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kita berkata, amin. Percaya kita berkata, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Prosper people say, fresh anointing people katakan, I grow, I go and I glorify. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum duduk boleh beri jempol di depan kiri kanan Bapak Ibu Saudara, luar biasa, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Semua bersuka cita, semua sehat, amin. Puji Tuhan, walaupun dari malam, pagi juga sudah diguyur hujan, tapi Bapak Ibu Saudara tetap semangat, amin. Iya, puji Tuhan. Gak usah takut dengan cuaca yang seperti ini, memang Anda perlu jaga kondisi, tapi yang paling penting jaga hati tetap gembira, amin. Karena hati yang gembira adalah obat. Apapun penyakitnya, obatnya sudah ada, yaitu apa? Hati yang gembira, amin. Apapun makannya, minumannya, air putih, jangan itu ya. Yes. Oke, Bapak Ibu pagi ini kita akan belajar tema perenungan kita adalah panggilan hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya, kita menerima yang namanya panggilan, ya, calling. Next, apa sih yang dimaksud dengan panggilan? Panggilan adalah undangan atau tujuan untuk menjadi, ya, panggilan atau undangan, ya. Kalau di zaman dulu di kota-kota di Jawa Tengah, kalau ada pesta di sebuah kampung atau desa atau dusun, mereka tidak biasa bikin kartu undangan Bapak Ibu. Tapi biasanya ada orang yang keliling yang artinya uro-uro gitu, artinya memberikan pengumuman ke seluruh kampung. Nah demikian juga calling itu adalah panggilan atau undangan, ya, tujuan atau tujuan untuk menjadi sesuatu. Nah next, lebih spesifik yang disebut sebagai panggilan ilahi adalah sebuah rencana, perhatikan, keinginan atau kerinduan Tuhan terhadap seseorang atau sebuah kelompok manusia yang Tuhan ingin dipenuhi secara sukarela, kesadaran penuh dan tanpa pemaksaan. Artinya di dalam panggilan ilahi ini jelas yang memanggil adalah Tuhan. Yang punya rencana adalah Tuhan. Yang dipanggil adalah manusia atau sekelompok orang. Nah, tetapi ciri khas daripada panggilan ilahi ini bahwa Tuhan ingin kita memenuhi panggilan itu dengan sukarela, kesadaran penuh dan tanpa pemaksaan. Apalagi dengan ketakutan, itu tidak. Amin Bapak Ibu. Nah, yes, di dalam next kita juga belajar mengenai panggilan hidup. Apa sih panggilan hidup? Panggilan hidup adalah sebuah tujuan yang dibuat Tuhan secara spesifik dalam setiap orang pilihannya. Setiap Bapak Ibu Saudara menerima yang namanya panggilan dari Tuhan. Nah, panggilan ini, panggilan hidup, calling Bapak Ibu Saudara, untuk setiap orang itu spesifik. Tidak bisa dibanding-bandingkan atau disamakan satu dengan yang lain. Tetapi sebagai orang percaya kita memiliki yang namanya panggilan umum. Yang diterima oleh semua orang percaya. Tetapi juga ada yang disebut sebagai panggilan khusus. Contoh, menjadi ayah dan ibu itu adalah sebuah panggilan. Sangat istimewa dan tidak tergantikan. Tapi tidak semua orang mungkin percayakan Tuhan anak. Bapak Ibu Saudara. Nah tetapi ada yang namanya panggilan umum yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Ada 3 panggilan kita sebagai orang percaya yang kita mau belajar bersama-sama dan kita mau menyadarinya dan meresponinya dengan benar. Karena ada sebuah berkat yang sangat istimewa ketika kita dengan sukacita, dengan sukarela menerima panggilan Tuhan itu. Nah kita lihat Roma 1 ayat 1 next. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dari Roma 1 ayat 1 kita mendapatkan sebuah contoh bahwa Paulus ada orang yang dipilih Tuhan. Dipanggil, dipersiapkan untuk apa? Menjadi rasul. Ya, ini contoh. Dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ini yang namanya calling. Jadi Paulus sejak
dia ada di dalam, sebelum dia ada dalam kandungan ibunya pun, dia sudah dipanggil sebenarnya oleh Tuhan, ditetapkan, dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil kerajaan. Nah seperti itulah kira-kira Bapak Ibu Saudara. Nah Roma 8:30 next. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi dengar baik. Calling itu bicara tentang pemilihan Allah. Allah sudah menentukan Anda dari semula. Memanggil Anda, ya, membenarkan Anda, dan ending adalah memuliakan Anda. Nah, artinya di dalam yang namanya calling itu ada sebuah panggilan, ada sebuah rencana ilahi yang ditaruh Tuhan di dalam kita. Setiap kita memiliki peruntukan kita masing-masing. Saya kasih contoh, Bapak Ibu bisa makan pakai sendok, bisa makan pakai garpu, bisa makan pakai pisau. Kalau kepaksa bisa, maksudnya pisaunya, tapi kan bisa nyucuk, betul nggak? Sesuatu yang tidak dipergunakan untuk bukan peruntukannya biasanya tidak akan maksimal. Tetapi kalau kita mengerti panggilan kita dan kita hidup di dalamnya, hidup kita akan jadi maksimal. Maka next Efesus 2:10 berkata, karena kita ini buatan Allah. Bapak Ibu buatan siapa? Buatan siapa? Bukan buatan Bapak Ibu Anda, tapi buatan, ngomong kiri kanan, kamu made in surga. Yes, amin ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Tuhan ingin kita hidup di dalam panggilan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan untuk kita memenuhi panggilan tersebut, Tuhan mempersiapkan kita, memperlengkapi kita untuk tujuan panggilan tersebut. Saya beri contoh, Rasul Paulus, Tuhan membentuk dia sekolah di sekolah Alkitab Tiranus, Bapak Ibu Saudara, di zaman Kisah Para Rasul maksud saya. Dia berpendidikan, dia punya wawasan yang luas. Tidak heran 2/3 daripada Injil itu ditulis oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara, bukan oleh 12 murid. Nah, latar belakang Paulus ini dipakai Tuhan ya untuk sebuah rencana, tujuan Tuhan tadi, rasul sebagai rasul untuk memberitakan Injil kerajaan. Contoh teman-teman yang melayani kita di tim Praise and Worship, mereka diberi Tuhan talenta memainkan alat musik, menyanyi dan sebagainya. Itu adalah kelengkapan yang Allah berikan kepada mereka. Artinya untuk setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, Allah bertanggung jawab untuk memperlengkapi Anda. Katakan amin. Allah bertanggung jawab untuk menyediakan apa yang kita perlukan untuk memenuhi panggilan tersebut. Next, Efesus 1:18 berkata, dan supaya ia, Tuhan menjadikan mata hati kita terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa titik sama dengan ya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Di dalam setiap panggilan Allah, di belakangnya ada kemuliaan Bapak Ibu Saudara. Di dalam calling itu ada kemuliaan di dalamnya. Maka dalam versi BIMK berkata, saya memohon agar Allah membuka pikiranmu sehingga menjadi terang. Supaya kalian mengerti apa yang kalian dapat harapkan dari Allah yang memanggil kalian. Allah yang memanggil Bapak Ibu Saudara untuk sebuah tujuan khusus. Di balik panggilan itu ada kemuliaan. Di balik panggilan itu dikatakan juga supaya kalian tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya. Di setiap panggilan Allah bagi kita ada berkat-berkat yang indah. Amin Bapak Ibu. Nah, maka panggilan Tuhan itu perlu kita responi. Next. Responi panggilan Tuhan. Harus dengan keyakinan iman yang benar bahwa sudah menyediakan rencana dan tujuan terbaik dalam hidup saya. Dan Tuhan tanggung jawab sepenuhnya untuk panggilan tersebut. Amin Bapak Ibu. Yes. Dengan keyakinan bahwa ada panggilan. Nah, Roma 11:29 berkata sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya kepada Anda. Wow. Tuhan enggak pernah menyesal untuk menciptakan Anda untuk sebuah tujuannya.
Ya, ketika Tuhan memanggil Anda misalnya menjadi hambanya, atau Tuhan memanggil Anda untuk menyelamatkannya, Tuhan gak pernah di tengah jalan menyesal dan berkata, waduh coba kalau begini mending orang ini gak usah diselamatkan. No, Roma 11:29 berkata, Allah tidak menyesali kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita. Even orang itu murtad, Bapak Ibu perhatikan baik. Karena jadi keinginan Allah orang itu diselamatkan. Tapi orang itu ketika dia punya free will untuk meninggalkan Tuhan, murtad contohnya. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya buat orang tersebut. Kalau ada satu orang dipanggil Tuhan untuk sebuah rencana Allah tertentu dan dia tidak mau mengikutinya, saya mau kasih tahu Tuhan masih punya rencana B, C, D, E, F, G, H, I, Z sampai seterusnya. Rencana Tuhan untuk dunia ini tidak mungkin gagal. Kalau satu orang tidak mau menerima panggilannya, Tuhan bisa bangkitkan orang lain untuk memenuhi panggilan tujuan tersebut. Maka Bapak Ibu harus sadari bahwa panggilan itu sangat istimewa, sangat luar biasa. Next, Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya dalam kita. Nah, Bapak Ibu kita belajar ada 3 panggilan utama bagi kita orang percaya. Ya, yang pertama adalah panggilan untuk diselamatkan. Ini Anda harus tahu betul. Karena ini adalah basic, dasar dari semua panggilan yang kita terima. Anda harus sadar bahwa Anda sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan, dihususkan untuk diselamatkan. Luar biasa. Dari sekian miliar manusia yang ada di muka bumi ini, Anda adalah orang-orang yang terpilih. 2 Timotius 1 ayat 9 berkata, next, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum zaman itu ada, Anda dan saya telah ditetapkan, dipilih, diselamatkan, dipanggil untuk panggilan yang kudus di dalam Kristus. Wow, Bapak Ibu Saudara, ini enggak main-main. Artinya ini sebuah anugerah yang sangat istimewa. Karena kalau hari ini Anda bisa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu bukan karena Anda mampu percaya. Itu karena kasih karunia Allah. Amin Bapak Ibu. Karena tidak ada satu orang pun di antara kita bisa dengan hati percaya mulut mengaku Yesus Tuhan. Kalau bukan Allah yang menganugerahkan iman itu kepada orang tersebut. Maka kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bisa percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Oleh karena pemberitaan firman Allah, Anda gak lihat Tuhan Yesus secara langsung. Itu kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Kenapa Anda bisa percaya? Itulah kasih karunia. Sehingga Anda bisa percaya kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, next. Panggilan Tuhan. Panggilan untuk diselamatkan ini sangat mahal. Halo. Istimewa. Karena Anda adalah orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan. Bapak Ibu. Kalau Anda sadari ini sangat mahal dan sangat berarti buat Anda. Saya berdoa tidak ada seorang pun daripada kita yang meninggalkan iman sampai kita menutup mata. Kita setia sama Yesus sampai mati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan tukarkan Yesus oleh apapun juga yang ada di muka bumi ini. Karena kasih karunia, pilihan Tuhan bagi Anda untuk diselamatkan itu sangat bernilai. Sangat bahkan tidak ternilai harganya. Nggak bisa ditukarkan oleh apapun. Jangan tukarkan Yesus dengan apapun. Jangan tukarkan Yesus dengan harta. Jangan tukarkan imanmu dengan apapun juga tawaran dunia ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Next. Sadari bahwa orang yang dipanggil ini adalah orang yang dikasih Allah. Bapak Ibu Saudara, kita lihat Yudas 1 ayat 1. Dikatakan dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, perhatikan, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk, wow, Anda dan saya yang dipanggil oleh Tuhan, Anda dan saya adalah orang yang dikasihi. Dan orang yang dipelihara untuk Yesus Kristus, wow, luar biasa. Yakinkan diri Bapak Ibu Saudara setiap hari. Bahwa Anda adalah orang yang dikasihi. Kesadaran bahwa Anda adalah orang yang dikasihi. Dicintai. Diterima apa adanya.
itu membuat rohmu sehat. Jiwamu sehat. Katakan amin. Dunia boleh ngomong apa aja tentang kamu. Dunia boleh bilang apapun tentang kamu. Tapi yang paling penting, surga bilang apa tentang kita. Surga bilang, engkau anak yang dikasihi. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang iblis buat untuk terus-menerus menyerang kita dan meyakinkan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita dengan sepenuhnya. Bahwa kita tidak cukup layak untuk dikasihi. Saya mau katakan, kita dikasihi bukan karena kelayakan dan perbuatan kita. Kita dikasihi karena kelayakan Kristus. Yang Bapak lihat bukan dosamu yang begitu banyak, dosaku yang begitu banyak. Tapi Kristus yang sempurna yang ada di dalam kita. Katakan amin, katakan amin. Maka sadari dirimu, ingatkan diri Anda setiap hari bahwa Anda adalah orang yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Orang yang dipilih itu adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Buka telingamu kepada firman. Tutup telingamu kepada pekerjaan iblis. Yakinkan diri Anda bahwa Anda dicintai tanpa syarat oleh Bapa Surgawi kita. Bapak Ibu Saudara. Dan kebenarannya. Next. Bahwa dari banyak yang dipanggil ternyata sedikit yang terpilih loh. Yes. Banyak yang dipanggil. Tapi sedikit loh yang terpilih. Maka Anda ini orang-orang yang luar biasa. Berita Injil itu untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Tapi berapa banyak mereka tidak percaya kepada Kristus. Tapi Anda bisa percaya. Itu kasih karunia. Karena Anda adalah orang yang dipilih. Yakinkan dirimu Anda adalah orang pilihan. Katakan saya adalah orang pilihan. Katakan saya adalah orang. Next saya katakan saya adalah orang pilihan. Katakan saya adalah orang pilihan. Amin. Maka Roma 1 ayat 6 berkata, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi hidup Anda ini bukannya Anda lagi. Tapi Kristus yang menjadi pemilik sah hidup Anda. Amin Bapak Ibu. Anda sekarang dimiliki oleh Kristus. Anda dipanggil menjadi milik Kristus. Next ayat 7. Kepada kamu sekalian, perhatikan. Yang tinggal di Roma. Yang dikasih Allah. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Bandung, jemaat BFA, ya, seluruh Indonesia, internasional bahkan, yang dikasih Allah, perhatikan, wow, Anda dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Apa yang tersedia bagi Anda, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Di dalam panggilan kita untuk diselamatkan. Selamat ini bukan cuma selamat mati masuk surga Bapak Ibu. Tapi selamat ini juga artinya kita berkelimpahan di dalam Kristus. Kita sehat di dalam Kristus. Kita berkemenangan di dalam Kristus. Halo, masalah pergumulan dalam hidup itu bisa ada. Halo, tetapi Tuhan berjanji apapun masalahmu, kemenangan sudah menantimu. Kenapa? Karena status dan posisimu, engkau bukan orang yang kadang-kadang menang atau kadang-kadang kalah. Tidak, karena engkau dan saya adalah orang pilihan, perhatikan. Ada panggilan yang luar biasa di dalam keselamatan itu. Yaitu apa? Kehidupan Kristus ada di dalam kita. Anda adalah Kristus karena roh Allah tinggal di dalam Anda. Katakan amin. Nah bagaimana kita, boleh minta kunci C, bagaimana kita, kunci dia aja. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan yang sangat istimewa. Tekadkan kepercayaanmu. Kita hanya mau ikut Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided. Katakan. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Angkat tanganmu, katakan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Keputusanku. Amin, amin. Mengikuti Yesus. Keputusanku.
katakan, ku tak gentar, ku tak gentar. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kami penuhi panggilan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Panggilan yang kedua bagi kita adalah panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Keselamatan memiliki konsekuensi bahwa kita harus menyediakan ruang hati dan hidup kita untuk tadi diubahkan seperti Kristus. Roma 8:29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya, oke? Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa Bapak Ibu? Serupa dengan, serupa dengan gambaran. Artinya ikut Tuhan hidup kita pasti berubah. Halo, ikut Yesus hidup kita pasti rubah. Cara bisnismu beda, cara kamu ngurus keluarga beda, cara kita didik anak beda, cara kita menghadapi masalah beda. Kenapa? Christ in you. Oh pasti beda. Halo. Kita beritakan Injil sama dunia, sometimes dunia gak percaya loh kita beritakan tentang Yesus. Tapi kalau orang lihat Yesus di dalam kita lewat perkataan, tindakan, perbuatan, orang akan percaya. Kalau Yesus itu kayak kamu, aku mau percaya. Anda dan saya adalah surat Kristus yang terbuka. Kita berkata, kita ditentukan untuk diubahkan serupa dengan gambarannya. Supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus adalah prototipe kita. Yesus adalah blueprint kita. Yang kita copy paste itu Yesus Bapak Ibu. Amin. Next. 2 Korintus 3:1. Dari kita semua dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, ya. Roh, betul? Perhatikan, maka kita di apa? Kita di apa? Menjadi serupa dengan dalam kemuliaan yang anak Tuhan percaya Yesus lahir baru, hidupnya pasti berubah. Anak Tuhan percaya Yesus, hidupnya pasti from glory to glory. Serupa seperti Kristus. Dulu sebelum Bapak Ibu Saudara bertobat, Anda pelit. Misal, setelah Anda bertobat, Anda terima Yesus lahir baru. Anda pelit, medit, bin kikir. Berarti itu namanya tidak ada kemajuan, bah. Halo, harusnya jadi murah hati dong. Amin, betul Bapak Ibu. Itulah bukti keberadaan Kristus di dalam kita. Amin. Anda ngotbain orang, maaf. Bahasa Sundanya sampai ngabudah gitu ya. Sampai berbusa. Orang belum tentu percaya. Tapi kalau orang melihat karakter Kristus di dalam diri Anda. Wow. Itu yang akan bisa orang ngomong bahwa Kristus itu bukan teori. Kristus itu kehidupan. Dan dia ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, kehidupan anak-anak Allah yang berbeda dengan dunia sekeliling. Itulah yang menunjukkan kehadiran Kristus. Roh Kristus ada di dalam kita. 1 Yohanes 2:6 berkata, barang siapa mengatakan, sama-sama katakan, bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah. Iya betul Bapak Ibu Saudara. Halo, halo. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tapi perhatikan baik-baik. Anda bisa hidup kudus, Anda bisa hidup seperti Kristus, maaf. Bukan karena usahamu. Tetapi karena rohnya sendiri ditaruh di dalam diri kita. Roh kita belajar dari roh Kristus. Tanpa roh kita belajar dari roh Kristus, kita tidak mungkin hidup kudus. Kita tidak mungkin mengerti tuntunan dalam kehidupan ini. Kalau roh kita tidak dituntun oleh Roh Kudus. Next, maka perubahan hidup terjadi lewat perubahan akal budi yang dihasilkan oleh Roh Kristus di dalam kita. Kolose 1:27, Christ in you, Christ in me. Amin Bapak Ibu. Ya, bukan karena Anda sudah ikut sekolah etiket, sekolah tentang attitude. Anda belajar karakter Kristus secara teori. No, bukan itu saja. Saya mau katakan perubahan kita terjadi karena Yesus ada di dalam Anda. Anda, kalau Anda pergi ke suatu daerah, saya orang yang mudah beradaptasi Bapak Ibu Saudara. Waktu saya kerja di Cirebon kurang lebih selama hampir 2 tahun. Di daerah Pantura, Indramayu, Cirebon. Karena saya kerja di puskesmas, setiap hari ketemu masyarakat, saya melayani mereka.
Mereka terbiasa pakai bahasa Cirebonan kan. Hanya dalam waktu 1 bulan, 2 minggu, 1 bulan saya udah mulai bisa ngomong. Tah, J, beli. Udah mulai bisa loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya bergaul dengan mereka. Benar gak Bapak Ibu? Lama-lama bahasa Cirebonan saya udah lemes Bapak Ibu. Lemes itu maksudnya halus. Sampai waktu saya bisa melayani pasien mereka bilang gini, ih Bu Dokter ke bahasa Cirebonnya apa ya? Halus ya katanya. Ih maksudnya apa nenek ini? Maksudnya kok bisa dipikir saya orang Cirebon? Bukan. Arti dengan siapa kita bergaul itu akan mengubah kita. Roh Allah, Roh Kristus tinggal di dalam Anda. Sedalam apa Bapak Ibu bergaul dengan Roh Kudus dalam doa, pujian, penyembahan dan firman. Sejauh itulah engkau akan diubahkan oleh Tuhan. Karena Anda akan seperti siapa yang Anda sembah. Halo. Alkitab berkata Anda akan seperti siapa yang Anda sembah. Ketika di gereja Anda diajak untuk menyembah Tuhan Yesus. Anda akan seperti Yesus yang kau sembah. Ini bukan pelajaran, oh Tuhan Yesus itu begini. Bukan teori. Tetapi impartasi dari Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Next, maka 2 Korintus 5:17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi sekarang setelah Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dalam Kristus, Anda adalah ciptaan baru. Yes, Anda ciptaan baru. Dosa yang paling jahat di muka bumi ini hanya bisa dihapus, diampuni oleh darah Yesus. Kalau bagi Tuhan selalu ada kemungkinan, selalu ada kesempatan. Pak, Bu, bukankah kita semua sedang bertumbuh? Shalom. Bukankah kita semua sedang bertumbuh, amin? Kita sedang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, amin? Kalau kita sedang bertumbuh terus kita ada gagalnya, wajar gak? Shalom. Saya mau tanya, siapa yang pernah belajar naik sepeda tolong angkat tangan? Waduh. Puji Tuhan. Siapa yang pernah belajar naik sepeda terus jatuh tolong angkat tangan? Wih, lebih banyak yang jatuh daripada yang enggak. Siapa yang setelah itu terus lanjut angkat tangan? Siapa yang akhirnya bisa angkat tangan? Emang kalau udah jatuh naik sepeda sampai bocel-bocel, emang terus Anda gapok naik sepeda? Kapok nggak? Kapok nggak? Kenapa nggak kapok? Terus, betul nggak? Biar bocel-bocel terus sampai saya pikirkan kita ini sedang belajar berjalan. Nggak ada anak lahir dari kandungan ibunya langsung lari, nggak ada. Kita lagi belajar bertumbuh. Jadi kalau ada saudara kita lagi dia sudah lahir baru, terus dia jatuh dalam dosa, jangan dihakimin. Dia lagi belajar. Halo, saya membedakan antara jatuh dalam dosa dan menghidupi dosa. Semua kita walaupun kita lahir baru dan hidup dalam kasih karunia, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi yang saya tidak mau adalah menghidupi dosa. Dengan sengaja, dengan kesadaran penuh, hidup di dalam dosa. Itu gak benar. Kasih karunia bukan legalisme kita untuk hidup dalam dosa. Kasih karunia bukan excuse kita untuk dosa, gampang ada kasih karunia. Oh no, kasih karunia tidak murahan. Karena seharga Kristus sendiri bagi kita. Kasih karunia harus diresponi dengan rasa hormat dan respect. Kita hidup kudus, kenapa? Kita sudah menerima kebaikan Tuhan yang terlalu banyak buat kita. Sampai kita tidak rela, tidak tega, tidak mau menyakiti hati Kristus yang sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Tapi dengar baik, kalaupun kamu jatuh, Tuhan gak pernah tinggalkan Anda. Ayo bangkit lagi. Amin. Ayo bangkit lagi. Keluar dari tuduhan iblis. Saya mau kasih tahu, Tuhan masih sanggup beri kamu kesempatan kedua, ketiga, kelima, ke-200, ke-1 juta. But please jangan ada di kubangan yang sama. Kasih karunia itu bukan untuk dipermainkan oleh kita. Amin Bapak Ibu. Jadi panggilan kedua kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Harus lebih baik dong, betul gak? Dan itu kan kelihatan. Waktu Anda sekali lagi berbisnis, punya pekerjaan. Anda dalam rumah tangga, semua itu akan tercermin. Kenapa? Christ in you. Tuhan Yesus sudah selesai tugasnya. Sekarang dia di surga. Dia taruh rohnya di dalam diri kita. Siapa sekarang yang pergi menjadi saksi bagi dunia ini? Anda dan saya.
Anda dan saya adalah Kristus yang terbuka untuk dilihat oleh dunia ini. Oh, kamu kok beda menghadapi masalah. Yes, karena Christ in me. Itulah cara kita bersaksi kepada dunia. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, panggilan ketiga yang Tuhan berikan kepada kita adalah panggilan untuk melayani. Dede, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Katakan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hanya sementara. Ayo sekali lagi katakan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Matius 18 berkata, next. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 19-nya, next, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, setelah Anda diselamatkan, diubahkan menjadi seperti Kristus, jangan lupa ada panggilan istimewa untuk melayani Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Anda diselamatkan bukan untuk ada di kotak segi 4 ini. Lalu cuma ngabisin umur untuk Tuhan panggil. Enggak. Hidup itu harus jadi berkat. Hidup itu akan sempurna setelah kita berarti buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, next, maka tugas utama Anda setelah diselamatkan adalah untuk melayani Tuhan. Lanjut, Yesaya 49 ayat 6 berkata, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menjadi seorang yang melayani Tuhan, disebut sebagai hambaku. Bukan masalah gelar pendeta Bapak Ibu ya. Gelar pendeta itu pemberian organisasi. Tapi ketika kita menjadi seorang yang melayani Tuhan, Allah memanggil kita sebagai hambaku. Itu pun kata Tuhan terlalu sedikit kamu, terlalu sedikit, terlalu sedikit. Dikatakan untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Perhatikan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung. Kita punya tanggung jawab. Supaya keselamatan dari Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Anda punya tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada siapa? Semua orang. Mulai dari Yerusalemmu, keluargamu, Yudea, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Next kita lihat dulu, Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku. Ya, bukan kita yang pilih Tuhan. Tapi Tuhanlah yang pilih kamu. Akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan sudah memilih Anda sejak awal untuk pergi dan menghasilkan buah. Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita untuk jadi orang egois. Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih kita, memanggil kita untuk menjadi mitra di dalam pekerjaan Allah yang luar biasa. Next, melayani Tuhan itu adalah sebuah panggilan istimewa bagi semua orang percaya.
Bayangkan, next kita lihat, kita dijadikan mitra dalam proyek kerajaan Allah. 1 Korintus 3:6 berkata, aku menanam, ya Paulus, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Perhatikan, Paulus, Apolos, Allah, ada 3 pribadi di sini. Bekerja sama, membangun kerajaan Allah. Aku di sini, Bapak Ibu Saudara, peran Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang jadi Apolos, ada yang jadi Paulus, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ada sebuah panggilan yang istimewa di mana kita bisa ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi. Next, melayani Tuhan bisa dalam bentuk tenaga, waktu, uang, doa, perhatian. Anda nggak harus jadi seperti saya, melayani Tuhan sepenuh waktu. Anda bisa melayani Tuhan dengan tenaga Anda. Anda bisa melayani Tuhan dengan waktu Anda, uang Anda. Bapak Ibu Saudara tidak bisa pergi ke Papua. Bapak Ibu Saudara tidak bisa pergi ke Kalimantan Barat, ke Putusibau, ke Sungai Lunuk. Ya, tempat di mana kita membuka pos PI di sana. Pastor Obed menenggelamkan, membaptis jemaat di sungai yang coklat seperti Milo. Saya takut ada buaya di sana, tapi puji Tuhan sampai sekarang gak ada. Pak Timotius Toto Prayetno dan keluarga ada di kota namanya Pangkalan Bun. Yang harus, kalau saya dari Palangkaraya mau ke Pangkalan Bun, Murung Raya. Bapak Ibu Saudara, saya harus belasan jam melewati jalan darat. Mereka ada di sana. Mereka menggembalakan domba-domba di sana. Mereka memenangkan jiwa di sana. Anda gak bisa pergi ke sana, tapi uangmu bisa pergi ke sana. Engkau bisa kontribusi loh untuk pekerjaan Tuhan. Saya berdoa satu hari di surga. Kalau ada orang-orang yang datang kepada Anda dan berkata, Ibu, Bapak terima kasih buat taburannya. Karena lewat taburanmu dibangun gereja BFA di Sungai Lunuk. Di perbatasan dengan Malaysia. Di tempat yang jauh dari mana-mana. Terima kasih. 12 jam dari Pontianak Bapak Ibu Saudara. Karena di sana aku bertumbuh dan mengenal Kristus. Lewat aku memenangkan seisi keluargaku. Artinya dari apa yang Anda tabur, sekecil apapun punya kontribusi buat kerajaan Allah. Anda bisa melayani dalam bentuk doa, ya betul. Anda nggak bisa pergi ke Papua untuk memberitakan Injil. Tapi Anda bisa mendukung dalam doa supaya di sana dibukakan pintu-pintu penginjilan. Bahkan di daerah-daerah di Indonesia yang belum terjamah Injil. Kita bisa berdoa Bapak Ibu Saudara. Anda bisa melayani juga dalam bentuk memperhatikan. Orang-orang yang membutuhkan perhatian. Orang-orang yang membutuhkan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara kita lihat. Di gereja BFA itu ada 10 bidang pelayanan. Kita lihat sama-sama. Kita ada pelayanan team praise and worship. Teman-teman yang melayani dalam ibadah di sini. Worship leader, para pemuji, pemain musik. Mereka yang melayani kita sehingga kita bisa menyembah Tuhan dengan enak. Betul gak Bapak Ibu? Coba kalau mereka gak sinkron 5 pemain musik, 6 pemain musik. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu sakit kuping semua kan? Ada orang-orang yang datang lebih awal dari Anda ke tempat ini. Setelin sound system. Pastiin semua kabel ada pada tempatnya. Mereka yang atur sedemikian rupa. Kita sekolahin tim kita untuk sekolah sound system. Supaya jemaat itu gak keberbeken gitu loh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mengerti? Ya, kami berupaya menyediakan sound system yang terbaik. Supaya Bapak Ibu di belakang pun tetap bisa dengar khotbah dengan baik. Betul Bapak Ibu? Tim praise and worship mereka harus mempersiapkan diri dengan latihan. Mereka mempelajari lagu-lagu. Sehingga kita bisa nyembah Tuhan dengan baik. Kita perlu teman-teman yang melayani di tim praise and worship. Baik pemuji, worship leader, pemain musik, Bapak Ibu Saudara. Kami juga butuh teman-teman Bapak Ibu yang melayani sebagai pendoa. Sebelah kanan itu adalah pertemuan pendoa 2 minggu yang lalu. Ketika kami berdoa untuk Indonesia dan untuk Papua. Kita tumpang tangan sama peta Bapak Ibu Saudara. Kami berdoa, sepakat berdoa. Haleluya. Berdoa itu sebenarnya adalah semua orang Kristen bisa berdoa. Tetapi panggilan menjadi pendoa itu istimewa dan luar biasa. Karena orang yang berdoa itu menjadikan apa yang terikat di dunia, terikat di surga. Terlepas di dunia, terlepas di surga. Tim prophetic, tim praise and worship dan pendoa. Adalah tim utama di gereja BFA. Kami berdoa keliling buat kota ini setiap bulan 2 kali. Bapak Ibu kota Cimahi dan kota Bandung. Kami berdoa 1 jam sebelum ibadah dimulai. Para pendoa sudah berdoa supaya ibadah ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara semua fokus sama Tuhan. Halo, semua di jalan dalam perlindungan Tuhan, pulang juga dengan selamat. Ya, kami para pendoa berdoa untuk hadirat Allah. Supaya di tengah kita ibadah kita pada siang ini jangan ada yang ngantuk Bapak Ibu Saudara.
Walaupun Anda ada yang ngantuk, saya tahu. Kami berdoa supaya semua berjalan dengan baik. Kami berdoa supaya setiap orang yang berkhotbah menyampaikan firman dengan jelas. Sehingga semua jemaat diberkati. Itu yang kami buat. Ketika Anda tidur, para pendoa berdoa buat Anda. Ketika Anda sedang istirahat, kami berdoa buat Anda. Kita punya tim yang berdoa 24 jam di gereja ini Bapak Ibu Saudara. Kami melayani jemaat yang konseling, kami melayani jemaat yang pelepasan, kami jemaat yang membutuhkan didoakan. Para pendoa kami berdoa, berjaga-jaga. Karena moto kami adalah berjaga. Pendoa syafaat BFA adalah penjaga keluarga, penjaga gereja, penjaga kota, penjaga bangsa. Bapak Ibu Saudara, itu yang kami buat. Ini pertemuan kami Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kami berdoa bersama-sama, hati Tuhan ditaruh. Bapak Ibu Saudara, pendoa itu bukan masalah urusan bisa lihat malaikat, nggak bisa lihat malaikat. Naik turun surga berapa kali? Enggak, bukan. Itu karunia supranatural yang memperlengkapi kami. Tetapi ketika Tuhan ketemu orang-orang yang punya hati buat bangsa ini, punya hati buat kota ini, punya hati buat gereja ini, punya hati buat jiwa-jiwa, itu cukup. Itu yang kami buat Bapak Ibu Saudara. Setiap bulan kami ketemu, ya setiap bulan kami ada pertemuan khusus. Hari Sabtu kemarin saya baru ketemu sama pendoa seluruh Indonesia. Kita is about mungkin udah hampir 150 orang pendoa di seluruh Indonesia yang terus berdoa Bapak Ibu Saudara. Semua keadaan yang ada di kota, semua keadaan yang ada di bangsa ini itu menjadi perhatian kami. Itu yang kami doakan Bapak Ibu Saudara. Next, kita ada pelayanan Junior Church Bapak Ibu Saudara. Kegiatan, ibadah Junior Church, bukan untuk penitipan anak. Tapi tempat di mana anak-anak kita ketemu Tuhan. Mereka cuma ketemu maksimal 2 jam. Saya mau kasih tahu, Indonesia warning kerusakan moral. Kerusakan moral Indonesia, ngeri Bapak Ibu. Dulu zaman saya masih SMP, SMA, grup-grup musik metal seperti Metallica dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Mereka menyebarkan filosofi mereka lewat lagu-lagu yang mengandung pesan di baliknya ada free sex, ada narkoba, ada okultisme. Tapi hari ini iblis memakai cara yang lebih smooth dengan lagu-lagu tertentu yang menyebar, diviralkan lewat TikTok, YouTube. Mereka menyebarkan pola pikir mereka. Pemikiran iblis mau merusak generasi kita. Salah satu isu LGBT sekarang begitu kuat Bapak Ibu Saudara. Ini warning Bapak Ibu Saudara. Hari ini kerusakan moral luar biasa. Saya nangis baca koran PR. Di India ada orang LGBT nikah. Yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki. Yang hamil yang laki. Gimana mungkin? Mereka menyebarluaskan terus hal ini Bapak Ibu Saudara. Supaya mereka bisa diterima. Akhirnya apa yang sudah didesain Allah dari awal. Laki-laki dan perempuan dihancurkan oleh iblis. Saya ngobrol sama anak saya, saya diskusi sama dia. Dia bilang, Mami tahu nggak? Sekarang gender itu ada 72 gender. Bukan cuma laki dan perempuan, dunia mengakui 72 gender. Salah satunya yang dikatakan non-gender. Non-gender ini dia nggak laki, dia nggak perempuan, terserah dia mau jadi apa. Setengah kucing pun oke. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan dikerjakan gereja Tuhan menghadapi keadaan seperti ini? Apakah bangsa kita akan diserahkan kepada orang-orang seperti ini? Anda tanggung jawab loh. Kalau Anda nggak bawa anak Anda ke gereja, Anda tanggung jawab. Jangan salahin kalau satu hari kamu nangis. Kenapa? Mereka nggak kenal Tuhan. Mumpung masih kecil, bawa sama Tuhan. Waktu kita bawa anak kita ke gereja cuma sedikit. Nanti kalau mereka udah gede, mereka ketemu teman, mereka punya banyak pilihan. Mumpung mereka nggak bisa milih, firman Allah berkata, ajar anakmu kebenaran. Bawa mereka ke gereja. Saya butuh guru-guru yang cinta Tuhan. Saya juga dulu nggak tahu caranya ngajar anak-anak. Tapi Tuhan cuma kasih tahu hari ini. Kalau kamu punya hati buat anak-anak itu cukup buat Tuhan. Kita punya anak-anak dari mulai balita sampai yang SD kelas 5, 6, masuk tunas remaja. Kita punya tanggung jawab besar gereja Tuhan. Karena yang kelak mewarisi gereja kita 20 tahun ke depan, yang di depan ini siapa? Anak-anak kita yang ada di Junior Church. Kalau kita nggak fokus sama mereka, kita akan kehilangan mereka. Gereja bisa kosong. Itu yang terjadi di Korea hari ini. Bapak Ibu Saudara, banyak dari mereka ateis. Anggota Blackpink, ada yang ateis. Kenapa? Pada nenek moyang mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada sebuah missing link. Di mana orang-orang Kristen
tidak membawa anak-anaknya mengasihi Tuhan. Sehingga mereka hanya berkembang, hanya menyembah budaya K-pop. Saya berdoa kita tidak mengikuti warisan yang tidak benar. Amin Bapak Ibu. Maka tanggung jawab kita loh. Please tolong dukung anak-anak Bapak Ibu Saudara. Dukung Junior Church. Kalau di ukuran persembahannya gak ada apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi saya dukung guru-guru, saya dukung Kak Sari. Ayo berikan yang terbaik buat anak-anak. Karena apa kita tanam hari ini buat mereka. Itu menentukan nasib gereja kita dan kekristenan di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, anak-anak youth juga tanggung jawab kita. Next, juga anak-anak dewasa muda. Usia mahasiswa sampai profesi. Itu juga adalah tanggung jawab kita. Ayo, bawa mereka. Mereka butuh kita loh. Saya butuh orang-orang yang bisa kasih contoh ke mereka. Gimana kuliah dengan baik. Berpacaran dengan baik. Berprofesi dengan baik. Makanya ada beberapa teman-teman yang Bapak Ibu yang seorang profesional. Dan saya minta mereka menyampaikan bagaimana mereka how to business. Dengan cara yang baik sesuai dengan firman. Kami butuh masukan dari Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang memang expert di bidang itu Bapak Ibu Saudara. Karena kalau bukan kita gereja Tuhan yang menyuarakan, siapa lagi, betul Bapak Ibu? Kita juga punya pelayanan UMAS untuk Bapak Ibu jemaat yang usia 60 ke atas. Kita gak lupa sama yang tua-tua. Karena jangan sampai yang tua-tua ini gak finishing well. Maaf Bapak Ibu Saudara, banyak di antara mereka udah pikun. Banyak di antara mereka udah mungkin menurun semua fungsi-fungsi tubuhnya. Ketika mereka ketemu komunitas yang benar, iman mereka kuat Bapak Ibu. Roh mereka menyala-nyala. Kalau mereka dipanggil Tuhan, maaf. Mereka finishing well. Anda tanggung jawab loh. Anda gak boleh taruh orang tua Anda di panti jompo. Anda tanggung jawab untuk bawa mereka. Orang tua kita juga mengenal Tuhan. Please, ini tanggung jawab kita. Next, kita punya pelayanan media. Teman-teman tadi yang nyiapin PowerPoint saya. Nyiapin semua tayangan di layar-layar. Ini ada teman-teman yang kerja di balik komputer. Mereka datang lebih awal mempersiapkan semuanya. Ada teman-teman yang mempersiapkan PPT yang saya buat, presentasi. Saya kirim bahan mereka buatkan supaya Bapak Ibu dengan jelas bisa lihat. Ya, ada teman-teman kameramen yang mengambil gambar di sini sehingga jemaat di rumah juga bisa mendapatkan siaran yang baik. Ini yang kita buat. Teman-teman media juga bikin pengumuman sehingga Bapak Ibu Saudara bisa melihat pengumuman ibadah kita yang ada di Instagram gereja. Yang sebelah kanan kita ada pelayanan fresh cell. Di fresh cell Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu kita mengembalakan domba-domba Tuhan. Kita ada sekitar 60 fresh cell di gereja BFA. Kami butuh banyak orang-orang yang punya beban untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung di fresh cell yang ada, bahkan melayani di sana. Kalau Bapak Ibu Saudara gak keterima WL mungkin, karena mungkin suaranya falas. Kalau di fresh cell gak apa-apa loh falas. Yang pasti semua damai sejahtera, amin. Ya, kelompok bersama, kelompok tumbuh bersama, kelompok kita saling memperhatikan. Inilah keluarga di dalam gereja ini. Next, PPG. Ya, kita punya tim PPG, tim Asher, penjaga pintu gerbang, PPG itu singkatannya. Yang menyambut Bapak Ibu di depan, yang membagikan hosti bagi Bapak Ibu. Yang juga mengedarkan kantong kolekte. Bapak Ibu Saudara sudah pulang, mereka masih menghitung uang persembahan. Mereka mempersiapkan supaya Anda sebagai tamu-tamunya Tuhan disambut dengan baik, duduk di tempat yang terbaik. Haleluya. Mereka orang-orang luar biasa. Kami membuka kesempatan ibu bapak yang mau melayani. Untuk jadi PPG, gampang nomor 1. Bisa senyum. Anda bisa senyum? Saya terima jadi PPG. Oh iya, itu syaratnya. Bisa senyum, silakan ke sebelah sini, ya kan? Nah, dan yang terakhir kita juga punya pelayanan jemaat. Bapak Ibu Saudara yang punya beban pelayanan, senang mengunjungi orang yang sakit, mendoakan, orang-orang yang jompo mungkin mengunjungi jemaat yang sudah lama gak ibadah. Kita ada pelayanan jemaat Bapak Ibu Saudara. Nah 10 pelayanan ini adalah 10 bagian pelayanan yang ada di gereja BFA. Next, saya mengundang pada siang ini. Ayo kita bergabung untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 12:26 ayat terakhir kita berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dimanapun aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Perhatikan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Orang yang melayani Tuhan, di dalamnya ada kemuliaan, yaitu apa? Dihormati Bapa. Hidup cuma satu kali. Masa hidup egois buat diri sendiri. Hidup kita masih berarti buat orang lain loh.
Hidup kita masih bisa jadi berkat buat orang di sekeliling kita. Jangan tunda besok. Segera. Di depan, di konter pendaftaran, kami sudah menyediakan formulir. Bapak Ibu Saudara gak perlu ngambil keputusan hari ini. Tapi saya berdoa Roh Kudus gelitik-gelitik Anda semua. Untuk Anda gak bisa duduk diam aja. Gereja ini rumah kita. Shalom. Gereja ini gak akan bisa maksimal tanpa Bapak Ibu Saudara. Di sini gak ada Superman, di sini adanya super team. Saya dan Pak Agung kami gak bisa lakukan semua sendiri. Ini rumah kita, ini keluarga kita. Siapa yang bertanggung jawab untuk membangun gereja ini? Kita semua. Bukan orang yang ada di sana. Kalau Tuhan memanggil Anda, jangan keraskan hatimu. Hidup hanya sekali Bapak Ibu Saudara. Selama bulan Maret pendaftaran kami buka. Silakan Bapak Ibu daftarkan diri. Nanti kami akan follow up supaya Bapak Ibu bisa terlibat di dalam pelayanan yang ada di gereja ini. Panggilan ketiga Tuhan bagi kita adalah untuk melayani Tuhan. Amin. Hidup kita cuma sekali loh. Kita gak punya nyawa cadangan loh. Kita bukan kucing yang punya 9 nyawa. Satu. Apakah yang satu ini hanya untuk selesai begitu saja? Tuhan memanggil kita untuk menghasilkan buah. Dan buah itu tetap di dalam kita. Apa buah yang tetap? Jiwa-jiwa. Mari tundukkan kepala. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi dari awal katakan. Hidup ini adalah kesempatan. Ada begitu banyak jiwa yang menantikan kau. Ada begitu banyak kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi katakan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi katakan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, amin, amin. Hidup ini amin untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita persiapkan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia sudah memberi teladan hidup buat kita. Dia mati di atas kayu salib, dia melayani kita dengan sempurna. Hari ini, dia memanggil kita bukan untuk jadi orang egois. Orang yang hidup hanya buat diri kita, kesenangan kita. No, diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita sudah diselamatkan untuk jadi berkat. Panggilan untuk melayani ini sebuah kehormatan dari Tuhan bagi kita. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan. Tubuh Tuhan Yesus terpecah di atas kayu salib. Tubuhnya dihancurkan supaya engkau menjadi sehat, kuat, makmur, panjang umur. Dia sudah datang untuk melayani kita. Saya berdoa hatinya ditaruh di dalam hatimu. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Ambil dan makan dengan ucapan syukur dan rasa hormat dalam nama Yesus.
angkat cawan dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Darah Yesus tercurah di atas kayu salib. Hidupnya diberikan kepada kita. Supaya kita utuh sempurna dan tidak kurang satu apapun. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kalau angkat tangan kananmu adalah darah Yesus? Ambillah minum dengan ucapan syukur dan rasa hormat. Dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Mari bersyukur. Selalu banyak, katakan yang kita sudah terima dari Tuhan. Kasih setia kebaikan Tuhan yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, dimeteraikan dengan tubuh dan darah-Mu. Biar Roh Kudus Kau berbicara kepada kami semua anak-anak-Mu, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu pada firman kasih karunia yang sanggup menganugerahkan segala berkat rohani yang telah Engkau sediakan bagi mereka dan membuat hidup mereka beranjak terus dari from glory to glory. Terima kasih, sebentar kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Yang terbaik kami bawa dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dan sebelum kami pulang, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya, pasti dan sudah diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan secara cash, silahkan petugas kami akan melayani Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan lewat QRIS, scan barcode yang ada di depan sudah tersedia. Silahkan di scan Bapak Ibu Saudara. Persembahan syukur, ini nomor rekeningnya. Next, persembahan persepuluhan yang belakangnya adalah 1010. Bagi Bapak Ibu yang akan membawa persembahan persepuluhan. Berikutnya ya persembahan pembangunan Bapak Ibu, belakangnya 9090. Mari kita terus dukung mari kita terus dukung untuk pembangunan gedung gereja kita di Baros Cimahi sedang dalam proses pembangunan. Ya, bagi Bapak Ibu juga yang mau menabur untuk dana penyewaan ruang di BTC Bapak Ibu, karena hampir satu lantai ini kita memakai untuk kantor.
sekretariat juga Bapak Ibu dan juga untuk ibadah dan juga anak-anak kita, ibadah youth juga. Bapak Ibu silakan menabur ke nomor rekening ini. Next, ya Bapak Ibu setiap hari Minggu ada 4 jam ibadah, jam 7, 9, 11 dan jam 5 sore. Di semua jam ibadah 7, 9, jam 5 ada ibadah untuk anak-anak Bapak Ibu saudara usia sekolah minggu, usia junior church. Ibadah tunas remaja untuk anak-anak yang lebih besar yang sudah hampir SMP jam 11. Juga ada ibadah untuk anak-anak youth yaitu jam 9 dan jam 11 di ruang Azalea yaitu sebelah utara lagi dari ruang Gensa. Bapak Ibu kami sediakan ibadah untuk anak-anak youth. Puji Tuhan minggu lalu mereka ada acara khusus bagi mereka Valentine. Jadi mereka belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana mereka mendapatkan teman hidup yang daripada Tuhan. Oh, puji Tuhan minggu lalu 2 kali ibadah sudah ada 80 orang anak-anak kita. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, jangan lupa anak-anak Bapak Ibu diajak lagi ya. Oh ya, 1:30 siang ada ibadah untuk anak-anak mahasiswa juga di ruang Azalea. Ya, next. Ibadah Worship Revival Center setiap hari Kamis jam 6 sore di ruangan ini. Kami mengundang Bapak Ibu boleh hadir dan ibadah kita mulai Kamis kemarin bukan cuma dilakukan untuk ibadah ini di sini tetapi juga ditayangkan live streaming di satelit-satelit BFA di seluruh Indonesia. Ya. Next, ibadah Pondok Daud Selasa sampai Jumat. Bapak Ibu jam 11 di BTC Ruang Gensa. Next, ya ibadah doa puasa kami adakan setiap Selasa jam 10 sampai jam 12. Kami mengundang Ibu Bapak boleh hadir ambil bagian. Ya, berikutnya call center BFA bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan dari kami silakan menghubungi nomor ini. Juga untuk Bapak Ibu yang membutuhkan alamat fresh cell terdekat dengan rumah Bapak Ibu, ayo bergabung di dalam fresh cell yang ada. Bapak Ibu punya teman, komunitas, ya ada kakak rohani, ada saudara-saudara seiman yang membangun iman Bapak Ibu Saudara. Silakan menghubungi call center atau menghubungi sekali lagi petugas kami yang ada di counter pelayanan di depan. Kami dengan senang hati akan melayani Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang mau melayani, sekali lagi kami sediakan kesempatan pelayanan. Silakan mengisi formulir, kami akan memfollow up-nya. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan shalom.